tentu jamur ini ke depan semakin potensial ya. Terbukti sampai sekarang kita juga masih banyak mengimpor jamur dari luar negeri, padahal kita bisa memiliki pangsa pasar yang cukup luas, cukup besar. Nama saya Muhammad Sumedi Purbo, saya tinggal di Jalan Kaliurang kilometer 22,2, tepatnya di Dusun Grogol, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Usaha saya agribisnis jamur edible. Basic saya sebetulnya sebelum usaha jamur, memang sebelumnya adalah usaha macam-macam ya, terutama di bidang peternakan ya, peternakan unggas pada umumnya, termasuk ada peternakan burung ya. Kemudian tahun 94-95 sejak dikenalkan budidaya jamur kuping waktu itu ya, kemudian awal mula saya mengembangkan budidaya jamur hingga sekarang ini. Jadi usaha jamur ini saya mulai awal mula dari tahun 1994-1995 ya, pengenalan awal, kemudian kita kembangkan budidaya jamurnya. Waktu itu pertama kali adalah jamur kuping ya yang kita kembangkan. Kemudian tahun 1996 kita membuat kelompok usaha tani. Kemudian tahun 1998 kita membuat koperasi jamur lancar, hingga kemudian tahun 99 awal ya kita ekspor jamur tersebut sampai 6 atau 7 kali. Kemudian pasar ekspornya waktu itu berhenti karena negara tujuan pas musim jamur. Nah, kemudian itulah awal booming jamur. Kita mengajak kembali teman-teman yang tergabung dalam koperasi waktu itu untuk membudidayakan jamur kembali, sudah agak susah. Itulah kemudian tahun 2000 awal ya, 15 Januari tahun 2000, kemudian saya mencoba untuk memberi semangat kepada teman-teman jamur waktu itu, kemudian membentuk atau mendirikan Sanggar Tani Media Agro Merapi, Sleman, Yogyakarta. Hingga sekarang ini usaha jamur ini sebetulnya ya berawal dari yang sudah saya ceritakan tadi ya, berawal dari pelatihan yang diadakan oleh ROC Taiwan waktu itu ya. Kemudian lebih banyak kita belajar otodidak ya, sehingga saya katakan jamur ini sesuatu yang baru. Tahun 90-an itu sesuatu yang baru di lokasi di daerah kami ya. Kemudian ternyata memiliki peluang pasar yang cukup besar ya, kemudian membuat semangat kami semakin bergairah untuk membudidayakan jamur ya. Sehingga ini saya katakan jamur sebuah berkah ya bagi kami, karena betul-betul ini sesuatu yang baru dan bisa diproduksi, kemudian ada pasarnya. Menyangkut background ya, ini tentunya memang sangat jauh dari background sekolah saya ya, background akademis saya, karena saya berbackground dari alumni filsafat UGM ya, tetapi karena ada keinginan yang kuat untuk menspirit ya, memotivasi teman-teman ya, terutama di pedesaan, di mana potensi agribisnis ini layak untuk dikembangkan ya, menjadi sebuah potensi besar dalam kerangka untuk kebangkitan ekonomi Indonesia begitu. Kalau soal kendala-kendala selama menjalani usaha jamur ini memang luar biasa, cukup banyak ya, mulai dari awal mungkin kendala di permodalan, kendala di akses pasar waktu itu ya, kemudian kendala-kendala teknis lain, karena memang jamur ini tumbuhan hidup di mana ini juga sangat dipengaruhi oleh iklim dan lain sebagainya. Tetapi alhamdulillah step by step ya, kendala-kendala itu kemudian bisa kita atasi. Jadi modal awal itu ketika kita budidaya jamur tahun 90-an itu modalnya betul-betul nol. Kita hanya modal istilahnya gantian ya, gantian gotong royong antar anggota. Jadi biasanya kita undi nanti hari apa, kita gotong royong di tempat siapa begitu. Jadi di model arisan gotong royong itu awalnya ya. Tapi sejak ekspor berhenti, kemudian
kita mengajak teman-teman juga untuk bangkit kembali agak susah ya, mau tidak mau secara mandiri saya memulai memberi contoh kepada sahabat-sahabat semua dengan pola mandiri. Nah, diantaranya saya lakukan pertama kali yaitu mengajak sahabat-sahabat saya, teman-teman saya waktu itu ya, terutama teman-teman sekolah ya, untuk kemudian modelnya patungan ya, jadi kerjasama ya, patungan, kemudian untuk usaha jamur, kemudian nanti bagi hasil. Kemudian tahap yang kedua, setelah kita memungkinkan ya, kita memanfaatkan jasa perbankan. Waktu itu kita pinjam di BPR ya, dengan modal waktu itu 1.750.000. Itulah modal pertama kali memulai usaha jamur ya, dengan Sanggar Tani Media Agro Merapi ini. Secara umum memang ada banyak hal yang kita hadapi ya, baik menyangkut ketersediaan bahan baku saat ini ya, kemudian dari aspek aspek pasar ya, secara umum memang tidak ada masalah, meskipun juga dalam kerangka untuk pengembangan ya, kita terus melakukan kreasi dan inovasi agar jamur yang kita budidayakan ini semuanya bisa terserap pasar ya. Nah, tantangan terbesar adalah bagaimana ke depan memang menyangkut pasar ini, bagaimana jamur pada akhirnya berorientasi ke arah agroindustri ya, di mana jamur bukan lagi dijual dalam bentuk mentah, dalam bentuk segar, dalam bentuk kering, tetapi dikreasi, diinovasi dalam bentuk olahan. Itulah yang menjadi ya tantangan ke depan supaya daya serap jamur ini semakin baik, semakin luas, semakin besar lagi. Memang perjalanan begitu panjang ya, kita berawal dari dulu memulai sejarah jamur ini, dari mulai budidaya ya, kemudian step by step alhamdulillah kita bisa sekarang hulu hilir, dari mulai teknologi kultur jaringan, kemudian kita membuat benih F1, F2, F3, kemudian membuat backlog sendiri ya. Kemudian yang awalnya kita membuat backlog dari kapasitas yang sangat kecil menggunakan drum, kapasitas mungkin 100 backlog sekali masak ya, kemudian meningkat jadi 500 backlog, 1000 backlog, jadi 2500 backlog, dan sekarang ini kita sekali memproduksi 4000 backlog jamur yang kita budidaya begitu. Ya, insya Allah untuk potensi ke depan, karena jamur ini merupakan salah satu bahan pangan ya, mungkin dalam kaitan ketahanan pangan, apalagi sudah terbukti sejak COVID ini menjadi salah satu bagian dalam kerangka untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Tentu jamur ini ke depan semakin potensial ya. Terbukti sampai sekarang kita juga masih banyak mengimpor jamur dari luar negeri, padahal kita bisa memiliki pangsa pasar yang cukup luas, cukup besar. Target ke depan kita ingin menjadi salah satu usaha di bidang perjamuran di Indonesia, dengan kita mengembangkan aneka jenis jamur ya, baik jamur kompos yang berbasis media kompos, diantaranya jamur merang, jamur kancing, portabello, milky ya. Tetapi kita juga akan memperluas pengembangan jamur di bidang ya, jamur kayu, diantaranya jamur tiram, jamur kuping, lingsi, shiitake ya, maitake. Ada jamur yang mungkin sedang kita kembangkan juga, ada jamur enokitake, jamur shimeji, king oyster, maupun jamur-jamur yang lainnya. Kepada sahabat-sahabat semua di komunitas jamur di Indonesia ya, bahwa jamur ini memiliki potensi yang cukup besar ya, memiliki pangsa pasar yang cukup luas di Indonesia. Oleh karena itu, ini sebuah potensi yang cukup besar yang layak untuk kita kembangkan bersama. Kita bisa bersinergi sesama pelaku jamur yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kepada sahabat-sahabat semua ya, yang khususnya pelaku jamur saat ini, untuk terus bersemangat ya, untuk terus bersemangat menggali segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan agribisnis jamur ini, untuk ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan kapasitasnya, kemudian kita bisa saling mendukung ya, saling bersinergi untuk bersama-sama mengembangkan potensi ini dalam kerangka untuk kebangkitan jamur di Indonesia. Ya, sahabat-sahabat semua, jadi memang jamur ini sebuah potensi yang cukup besar yang layak kita kembangkan
bertahan, karena memang jamur salah satu produk yang tahan terhadap krisis ya. Hal ini bisa dikuatkan karena memang kita menggunakan bahan baku yang boleh dikatakan sebagian besar menggunakan bahan baku lokal, baik serbuk kayu, bekatul, kapur maupun bahan-bahan yang lainnya. Ini di setiap daerah ini tersedia. Kemudian sahabat-sahabat semua, memang saat ini ya alhamdulillah Sanggar Tani Media Agro Merapi betul-betul bisa menjadikan jamur ini sebuah core bisnis ya, bisnis utama dari saya ya, yakni menjadikan jamur ini sebagai salah satu core bisnis kita. Kalau bicara omset, memang di Sanggar Tani Media Agro Merapi mungkin belum begitu banyak ya, tapi alhamdulillah mungkin dari hitungan omset bulan bisa kurang lebih antara puluhan sampai ratusan bisa kita dapatkan dari usaha agribisnis jamur edible.